Halo guys, bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim Summer 2025 adalah Nukitashi The Animation. Iya, bisa dibilang nih kalau soal perlendiran nih rame ya. Jadi gue bisa bilang nih mungkin buat teman-teman yang mungkin baru tahu atau mungkin yang belum sadar gitu kan bahwa Nukitashi The Animation ini menjadi anime paling rame di channel gua, men. Jadi gila sih, ngalahin Pari Picome gitu kan. Jadi kalau lu tahu ya kan, Pari Picome dulu pernah viral pada zamannya. Itu menyampai angka 2,8K gitu kan. Jadi ya maksud gue ya make sense lah gitu kan, karena emang pada saat itu kan lagi viral. Nah, makanya nih gue bilang nih, kita sih jadi anime paling rame anjir di channel gua. Jadi what the heck gitu loh. Jadi emang kalau soal perlendiran nih pasti ramai banget nih. Dan ya sejauh ini aman ya, jadi nggak ada masalah gitu kan untuk episode pertamanya. Jadi gue nggak tahu nih nanti di episode 2 bakal seperti apa, tapi mungkin gue bakal coba untuk gue terangin sedikit lagi gitu kan. Jadi biar pengen tahu sejauh mana YouTube pun murka gitu kan ngelihat apa video gue atau konten gue nanti, karena emang ya gue lihat sih dari sekian banyak ini ya, dari sekian banyak orang yang nge-share nge-share opening ya kan, atau nge-share endingnya gitu kan. Gue pikir aman-aman aja sih, terutama openingnya. Opening kan tuh kan barbar banget ya. Jadi ada beberapa yang belum di take down, men. Jadi ya jangan sampai lah, jangan sampai di channel gue, jangan sampai gitu kan. Jadi gue tetap dengan blur gue, tetap dengan editan gue gitu kan. Dan yang penting bisa teman-teman nonton lah gitu kan. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang emang apa namanya bilang, yang ingin kalian perlihat lebih jelas atau ingin lihat animenya aja, nanti bakal gue taruh di link deskripsi ya. Jadi kemarin kan emang episode satu kan emang gue cuman antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Makanya ini nanti episode 1 sama episode 2 nanti bakal gue taruh di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik aja gitu kan untuk nonton link nontonnya seperti itu. Ya, untuk episode 1 bisa bilang first impression yang sangat gila banget, gak nyangka ya kan. Gak nyangka karena gimana ya, gue bisa bilang ini si MC ini masuk ke dalam pulau bersama adiknya gitu kan, dan diisi dengan sesuatu aktivitas yang sangat luar biasa gitu kan, bersenggama ya kan, I love you bersenggama gitu kan di pulau tersebut, dan mengharuskan seseorang untuk bersenggama gitu kan. Ini kan sebuah aturan yang emang sangat receh ya, atau itu suatu aturan yang emang tabu banget gitu kan. Dan MC tidak mau gitu kan untuk mengikuti aturan ini, dan dia akan membangkang gitu kan sesuatu yang menurut MC-nya salah gitu kan. Ya udah, akhirnya dia akan membuat sebuah kayak semacam organisasi gitu kan, yang dimana di situ adalah anti bersenggama gitu, atau anti week lah seperti itu. Jadi makanya setelah ini bakal seperti apa? Apakah nanti MC akan merekrut orang gitu kan agar dia tidak berdua saja dengan si Katagiri, tidak menunggu langsung ke episode baru dari Nukitashi The Animation. Nukitashi The Animation, let's go. Oke. Langsung. Anjir. Baru detik pertama langsung bunyi anjir. Cepet ngobrol anjir. Oh. Oh, oke. Interesting. Iya. Nah, iya, dia harus diantiin ini kan. Ini sudah kelewatan soalnya kan. Nggak, jujur aja ya, gue nggak nonton Sinometa, jadi maaf aja nih, gue bener-bener nggak tahu gue. Walaupun emang pernah terkenal kan, atau pernah viral pada saat itu. Paling perbandingan gue Sumasu no Harum sih, karena gue nonton dan gue baca manganya juga gitu kan. Jadi tahu kurang lebih ceritanya bakal seperti ini. Anjir. Tebak opening ini gue taruh di nomor berapa? Isi di komentar ya. Yang kira-kira aja yang kalian tahu lah. Gue bakal taruh nomor berapa? Karena gue udah buat openingnya. Tinggal nunggu nanti gue bakal upload di hari apa. Kayak hari Kamis sih. Besok ya. Ya clue-nya top 10 ya. Gue udah pasti masuk top 10 ini. Keren banget ini ya, sumpah.
Karena kan gue ngikut rank party ya, jadi gue harus usahain gue dulu yang upload, baru nanti rank party yang bakal lihat. Karena nggak mungkin nggak skor duluan ketahuan gitu kan, atau listnya ketahuan duluan gitu kan sama rank party. Jadi lebih baik gue dulu yang upload gitu. Siap. Apa diduga nanti bawa yang ini alat ini? Tadi mau kursi dia. Oh mungkin, oh nggak tahu sih, gue nggak tahu. Mungkin, hmm. Pidana burun. Oh, ayo lu. Apa ini? Nah. Tapi harus dicoba sih. Bisa aja. Buset. Ah, selamatin nama si kata kiri. Everywhere ya. Hmm. Dan lebih tepatnya gugur sih. Kayaknya ini tipikal orang yang gugur kayaknya. Tae. 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 Sebenarnya emang udah dicoba ya di episode 1 ya. Jadi kayak lindir-lindir gitu. Oh. Hmm. Tapi harus di ini sih. Bang, itu kuil, Bang. Ya ilah. Bejat banget. Bisa pas banget lagi subtitlenya gitu. Oke. Oke, oke. Jelek banget sumpah. Nah, lu pura-pura. Iya. Iya. Iya, bener kan, Om? Iya.
Nice, nice acting. Udah nggak begitu. Iya, iya. Sebenarnya nggak begitu juga ya kan. Buset. Yang bener. What? Really? Wajar. Oh, yang di opening ya? Oke, oke, oke. Anjir, ada ya? Oh iya. Oke, oke, oke. Kok harusnya sedih nih. Ini harus sedih sih. Tapi kok ketawa gue? Hmm. Hmm, hmm. Wah, petir kuda ya kan? Ya, kepikir mau mau mencoba ya kan. Paling aman emang tempat rumah sih emang. Mm-mm. Dah, sama ini makan apa ya? Oh iya kan, makannya kan iya sih bener-bener bener. Kak Dika kan dapat makanan yang ya begitu-gitu aja bener. Dapat spek kata giri mah seneng banget nih. Mm-mm. Hmm. Oh, oke. Data lesbi itu nih. Lesbi ternyata. Make sense. Makanya ini minta abangnya terus ya. Dia mau gini-gini sama abangnya. Iya. Tarik lagi kata-katanya. Juga. Iya. Meledak lah. Aduh, untung aja ketemu. Ya bener ketemu waifu spek kayak kata giri tuh best banget emang. Wah, gila anjir. Sampai makanan sampai dipikirin loh sarapan. Hmm. 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 Wow, dalam sekali katanya.
Oke. Hmm, that is justice. Itu kursi kan? Kenapa dia bawa kursi? Kursi kan? Oh, lari, lari. Itu dia bocil, men. Berarti nggak boleh ya? Oh, oke. Padahal, makanya gue bingung nih. Gue agak bingung nih, jujur. Buset, buset, ribet. Batang lepas sebelum puas. Nah ini juga nih. Enggak, emang emang ada sesuatu yang nggak dibolehin sebenarnya. Aturan lah itu. Anjir, peragain dong. Oh, jadi jadi cokil dia. Terus becek dah tuh. Buset, sampai sampai. Hmm. Hmm. Masalah Jimmy ternyata. Ya, nggak tahu juga sih, bisa aja nikung kan. Oh iya gitu. Buset, pink banget itu kayak. Pink banget anjir. Buset. Hmm. Wow. Keselin banget emang burungnya semua. Alah. Oh, tit 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 tit. Gitu. Emang sepi best banget emang. Subtitlenya best banget emang dah. Kupu malam.
Ya udah dia pasti direkrut nih ya kan. Sian buat nanti adiknya anjir. Oke. Itu apa tuh? Kacamata apa tuh? Hmm. Buset, 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 buset. Oh gitu? Hmm. Oh, oke. Buset, apa mbak? Apa bahasa dong? Buset, becek, buset dah. Ada pakai sepeda, ya. Gak kepikir, gak kepikiran gue sumpah. Enggak. Main gua kurang jauh. Iya, ya, gua harus akui. Hmm. Gesekin apa tuh? Itu gesekin apa? Pasti gesekin, gesekin tempat mainan anjir. Gue pikir di tiang-tiang gue pikir tadi. Oh, no. No. Lari. Kena. Anjir, anjir. Eh, apaan sih? Anjir. Anjir, ube badak anjir. Anjir. Hmm, oke. Oh, kayaknya bareng nih kayaknya nih, bareng nih kayaknya. Hmm. Hmm. Enggak nih, bareng nih datangnya bareng ini. Hmm. Oh, nice. Nice kick. Nice kick. Jadi emang nggak sembarang ya. Asih. Kamu kan dia Hmm. Oh, ketahuan. Oke. Cuma lewat doang. Aduh, kocak banget ini si Ungu Bohai nih.
Wah, ini kumpul bareng nih. Sumpah gue bingung anjir. Mana yang oke, mana yang enggak gitu. Mana yang semuanya tuh cakep-cakep emang. Keadaan karakternya banyak banget, bingung gue juga gue. Bahkan pemandunya aja juga sama ya kan. Paling gue nungguin yang abu-abu sih. Jadi belum keluar kan dia kan. Oke. Wow. Episode gue dari Nukitashi The Animation, jujur ini benar-benar masih bangernya ketika gue ngeliat episode 1 yang dimana penuh dengan sekusu. Tapi di sini jujur ada beberapa hal yang gue bingungin sih. Tapi sebelum masuk ke poin itu, gue ingin membahas dulu apa yang terjadi. Jadi intinya si Jun ya kan tetap ingin membuat sebuah fraksi agar fraksi itu dibuat agar ya kita seks tapi dengan cinta gitu. Jadi kalau tidak menggunakan cinta ya namanya tuh seks liar gitu, yang artinya lu tidak akan merasakan cintanya itu, atau bisa bilang lu tidak akan mendapatkan kenikmatan dari seks itu. Nah makanya yang dibilang alasan Jun melakukan itu ya sekali lagi karena pada masa kecil itu juga dia dibully karena terlalu besar gitu kan, dan adiknya juga dibully karena Yuri. Jadi artinya adalah dengan dia gitu kan dan adiknya gitu kan berada di tempat ini serasa seperti penghinaan kayak gitu. Jadi artinya dia si Jun ini berupaya gitu kan untuk menjaga martabatnya gitu kan agar sekali lagi dia tidak anti dengan seks, tapi dia akan seks gitu kan dengan cinta gitu. Jadi artinya kalau ketika hal itu dilakukan gitu kan, ini khawatir nanti bakal menjadi sebuah sekte yang menyesatkan kayak gitu loh kan. Ya sekali lagi gue juga belum melihat bagaimana nih anime ini sampai sejauh mana gitu kan, apakah kita kan belum benar-benar liatin kan, belum benar-benar liatin apakah nanti bakal hamil atau enggak gitu kan. Sedangkan ketika gue ngeliat di episode 1 mereka dibuat adanya semacam kayak pil KB lah gitu kan, yang membuat mereka tidak sembarang bisa hamil kayak gitu kan. Jadi kayak masa reproduksinya dihentikan gitu kan dengan paksa karena emang ya mereka nggak bisa nunjukin kehamilan itu kayak gitu. Jadi karena mereka seks seperti itu. Jadi makanya gue bilang, makanya kan akhirnya kan gue bingung sendiri gitu kan, mereka seks bebas gitu kan, tapi kenapa mereka nggak bisa hamil ya gitu loh. Itu doang sih yang gue bingung. Dan ketika di episode 1 tadi episode 1 kemarin itu sudah dijelasin kan emang kalau mereka bisa menggunakan pil sesukanya gitu kan agar menghindari soal kehamilan gitu. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi soal informasi dari bisa dibilang ya organisasi sebelumnya gitu kan, yang dimana menginginkan agar meneruskan gitu kan kejahatan ini agar tidak bisa terus gitu kan berlanjut, karena ya itu ini idenya gubernurnya tuh ternyata suka nge-seks gitu kan. Dan akhirnya dengan maksud seperti ini ya semoga Jun cepet sadar gitu kan. Tadi kan dia mungkin tidak dengar banget ya omongan awal gitu kan, ketika ternyata gubernur itu yang ngebuat aturan itu gitu. Atau mungkin emang mungkin tersirat aja sih. Jadi artinya dia sebenarnya tahu, tapi emang sebenarnya dia emang tahu, cuman emang nggak terlalu di-spill aja di subtitlenya gitu. Jadi artinya dia ingin agar kejahatan ini atau seks ini bisa dihentikan, seks bebas ini kayak gitu. Jadi ya menurut gua kayaknya sih emang organisasi dulu nih bisa dibilang dibungkam, dan entah ini orang ini sudah nggak ada atau orang ini di penjara kan gak ada yang tahu kan. Tapi kalau feeling gue sih orang ini udah nggak ada alias mati
kayak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih sejauh apa nanti organisasi yang sebelumnya ini sejauh mana mereka bikin informasi itu, dan gue yakin pasti nanti lambat laun juga mereka akan tahu kok, si Jun dan kawan-kawan kayak gitu. Makanya kan akhirnya gue bilang nanti si Jun bakal ini ngerekrut orang-orang yang bermasalah gitu kan. Nah salah satunya tadi kayak Bocil tadi dan lain-lain seperti itu, termasuk si Katagiri kayak gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya sekali lagi ya, ada orang yang bermasalah soal bermasalah soal apa ya, kayak semacam aturan ya kan, yang dimana mengharuskan ya seseorang untuk seks lah gitu kan. Nah tadi kan si Ungu itu anggapannya dia tidak menarik atau looknya tidak menarik karena dia tidak bisa nge-seks karena looknya tidak menarik kayak gitu loh. Jadi artinya adalah apakah itu ada sebuah aturan? Maksudnya artinya apakah dengan harus dia menjadi body yang bahenol atau apalah gitu kan, atau orang yang nantinya bisa dilihat kalau si Ungu ini menarik gitu kan. Jadi artinya apakah itu emang itu harus gitu? Apakah perempuan itu emang harus gitu kan untuk tampil lebih seksi gitu kan agar laki-laki tertarik? Tapi kalau gue lihat dari ini ya, kalau gue ngeliat dari beberapa orang yang sekusu lah gitu kan, gue rasa kayak nggak begitu-gitu amat sih kayaknya. Maksudnya kayak nggak begitu yang menarik-menarik juga kok. Jadi kayak gue ngeliat kayak random people aja gitu loh, random people acak aja gitu kan, yang dimana random people lah gitu kan, yang dimana mereka seks dengan bebas aja gitu kan, selagi emang masih satu aturan gitu kan. Maksudnya masih satu circle gitu kan, yang artinya ketika mereka masuk di masa reproduksi yang pas gitu kan, ya mereka langsung sekusu kayak gitu. Jadi artinya apakah emang mengharuskan seseorang gitu kan untuk tampil lebih seksi dan bahenol agar laki-laki itu dilirik, dan nantinya ketika si Ungu tuh ketar-ketir gitu kan, ketika melihat tidak ada yang tertarik dengan dia, ya otomatis dia bisa dipenggal gitu kan, karena tidak ada pengalaman segama gitu kan, seperti itu. Nah itu yang ketiga ya. Jadi artinya apakah emang diharuskan untuk tampil lebih look gitu kan, atau lebih comfy look gitu kan, atau lebih lebih bahenol gitu kan, agar laki-laki bisa tertarik? Isi di komentar gitu kan. Terus yang keempat, nah ini yang gue bingung lagi nih soal ini soal batas umur sebenarnya sih. Jujur gue ngelihat tadi kan si Kuning itu kan berusaha agar seseorang tertarik untuk bersegama dengan dia gitu kan. Nah tapi ketika tadi bertemu dengan kayak kapten apa gitu kan, kayak Jack Sparrow gitu ala nggak jelas gitu kan, tadi ketemu di tengah jalan gitu kan, dan ada papan plang gitu kan, di mana dilarang bersegama dengan bocil gitu kan. Nah ketika tadi si UB gitu kan masuk ke dalam untuk mencoba untuk menyerang si Kuning, dan akhirnya ya si Jun menendang dia, dan akhirnya nggak jadi gitu kan, batal lah gitu kan untuk bersengama dengan si bocah itu. Nah, maksud gue di sini adalah yang gue bingung sebenarnya gitu. Yang gue bingung adalah kan emang kita kan nggak terlalu diliatin ya aktivitas sekolah, pokoknya tahu-tahu di sekolah tuh emang isinya sekusu aja gitu kan. Nah maksud gue di sini adalah ada nggak sih di SMP dan SMA di sekolah ini? Nah itu gue bingungnya di situ doang. Jadi secara ya seragam FW, terus seragamnya OSIS, terus seragamnya laki-laki, seragamnya perempuan. Nah nanasnya sendiri itu juga beda gitu. Jadi makanya gue sampai sekarang bingung gitu loh, batas umurnya gitu kan. Tadi dilihatin nggak sih di subtitle? Kayaknya nggak dilihatin deh umurnya tadi si Kuning juga gitu kan. Itu jadi batas umurnya tuh berapa? Apakah harus 13, 12 gitu kan, yang mengharuskan seseorang itu tidak boleh gitu kan untuk bersegama dengan umur yang dibataskan gitu. Jadi makanya gue bingungnya di situ doang tadi. Mungkin gue nggak fokus juga kali ya tentang subnya, jadi kayak belum dijelasin banget kayak gitu. Nggak tahu deh, gue juga nggak terlalu ngeliat banget sih tadi subtitlenya, tapi kayaknya nggak ada sih setahu gue, nggak dijelasin kalau umur ya kan.
itu batasannya berapa, dan akhirnya membuat si kuning tadi beranggapan bahwa aduh kok gua bersenggama dengan si Ube gitu kan, kenapa nggak pria sojo yang emang cakep gitu kan dan jadi impian dia gitu kan. Itu benar-benar sedih sih, itu ironi banget sih tadi. Makanya untungnya tadi Sun Jun coba untuk menghindari itu gitu. Untungnya si Jun ngamatin lah gitu kan, ngamatin doi kayak gitu. Jadi ya sih gue bingung soal tadi batas umur tadi, jujur gue bingung banget karena kita benar-benar liatin apakah di SMP SMA atau apa gitu kan, gue nggak tahu itu. Sedangkan si siapa namanya itu adiknya ya kan, itu juga adiknya si Jun juga kayak ada satu aturan gitu kan. Gue masih inget banget tuh di episode 1 kan, ada satu aturan yang dimana lu masih anak baru dan lu nggak boleh bersengama dulu gitu. Jadi makanya gue bingungnya di situ. Nah itu gue bingungnya di situ doang. Apakah artinya si nanti adiknya mungkin bakal diserang juga gitu kan sama laki-laki gitu kan. Nah itu makanya gue juga nggak tahu kayak gitu. Itu doang sih, gue bingungnya di situ doang. Jadi kayak semacam banyak plot hole yang emang nggak dijelasin aja gitu sejauh ini. Jadi kayak masih harus digali lagi informasinya. Itu doang. Pokoknya intinya ya si Jun udah bikin organisasi untuk agar kejahatan itu tidak berlanjut. Udah itu doang. Yang gua tahu itu doang udah. Sisanya kayak aturan-aturan itu tuh yang masih tabu banget dan gua nggak tahu gitu. Ternyata gue lihat lagi di subtitle. Mungkin gue yang salah atau mungkin gue yang nggak perhatiin, tapi gue pastiin tadi gue ngecek lagi nggak ada kok aturan yang mengharuskan seorang untuk dapat batas umur dan dianggap loli apa enggak. Itu gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu itu. Berarti gini, berarti feeling gue yang di opening itu benar. Berarti artinya nanti yang direkrut Jun itu adalah para bocil. Nah, itu jadi ntar para bocil ini gitu kan akan masuk ke dalam organisasi Jun dan akhirnya nanti akan membuat fraksi agar fraksi ini agar fraksi seks bebas itu bisa dihentikan gitu. Jadi kayak ini di power of bocil sebenarnya gitu kan, untuk mengalahkan rasa ketidakadilan ini gitu. Itu sih kalau gue lihat tadi di maksud dari episode 2 ini, dan gue lihat di opening itu rata-rata emang bocil semua sih. Jadi udah itu dari gue yang masih kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin gue bahas. Gue suka kalau nanti seks aja dan agar lu dari gue dan sampai lagi sampai gue. Saya juga dan bye.